Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Senang sekali bisa buat podcast lagi. Jujur saya 3 bulan terakhir sedang izin dari kantor, jadi saya sangat jarang muncul di kantor karena ada kebutuhan pribadi yang harus saya urus di luar kota, sehingga saya jarang ada di kantor kami di Bandung. Tapi itu yang membuat saya jadi jarang banget buat podcast 3 bulan terakhir. Cuma hari ini karena ada kejadian yang spesial, ada hal yang sangat menarik untuk dibahas, juga banyak yang DM, banyak yang WhatsApp bertanya komentar saya tentang kejadian di saham BEPS. Saya menyempatkan waktu untuk sedikit setting-setting untuk buat podcast di luar kantor. Seperti itu, jadi pembahasan kita hari ini adalah, saya kasih judul, bisa skip antrian beli satu lot dari ARB langsung arah. Jadi ini sedang membahas kejadian di saham BEPS yang ada kejadian sangat menarik. Jadi tadinya harga sahamnya itu pagi-pagi langsung dibuka ARB di hari Jumat kemarin di 290, tapi di penutupan hanya dengan beli satu lot dari ARB langsung arah. Hal ini tentunya sangat menarik. Tentunya kalau sudah bisa digunakan oleh investor retail, ini akan jadi game changing banget buat IHSG, dan saya yakin kalau ini sudah bisa digunakan investor retail, IHSG akan dengan mudah naik ke 7.000 bahkan 8.000 tanpa harus mempedulikan ekonomi, hutang Amerika Serikat dan lain-lain. Seperti itu. Kenapa ini menarik? Jadi saya jelaskan dulu. Jadi hari Jumat kemarin setelah market tutup, setelah perdagangan tutup, harga BEPS ditutup di harga 340. Dia auto reject atas, dan menariknya ada banyak antrian yang di skip dalam ini. Misalnya, jadi meskipun harganya tutup di 340, tapi ada orang jual di 290, total ada antrian 33 juta lot ini di skip, nggak dibeli. Di 292 ada 3.289 lot, ini juga di skip. Jadi di skip semua, langsung beli di 340, harga langsung auto reject atas. Jadi ini kejadian di saham BEPS. Bagi yang belum paham, saya akan jelaskan dulu tutorial cara mengarahkan saham. Jadi sebenarnya harga saham, Anda sebagai investor retail, Anda diberi kemampuan, diberi fasilitas oleh Bursa Efek BEI untuk mengauto reject ataskan saham yang Anda miliki, atau at least menaikkan harga saham. Jadi misalnya kita kasih contoh saham DILD. Misalnya Anda seorang investor merasa saham DILD ini laporan keuangannya bagus, valuasinya murah, atau secara teknikal dia sudah bullish, berpotensi naik dan lain-lain. Tapi potensi-potensi itu tentunya bukan kenyataan. Itu hanya potensi, hanya pendapat, pikiran, perasaan Anda. Tapi ada cara untuk merealisasikan harapan, pikiran, dan perasaan Anda. Caranya seperti ini. Caranya adalah dengan membeli antrian saham-saham yang sedang dijual. Misalnya di DILD ini di harga 248 ada 7 lot antrian jual. Kalau Anda mau naik ke atas 278, Anda beli semua nih 7 lotnya. Habis uang 173.000. Terus Anda lihat di 250 ada antrian 5.985. Anda merasa harusnya DILD di atas 250, Anda beli aja semua. Kan menurut Anda harusnya di atas 250, Anda beli semua. Keluar 149 juta. 252 juga Anda merasa masih murah, ini saham lagi bullish, harusnya di atas 252. Anda tinggal beli semua di 10.300. Semua antrian jual di 252, 10.306, habis 259 juta, harga akan naik ke 254. Ada 17.000, Anda, wah, ini kan fundamentalnya bagus, proyeknya banyak. Anda beli semua antrian yang di 254 sebanyak 17.837 lot, habis 453 juta, harga akan naik. Gitu terus, kalau Anda beli semua sampai 266, semua antrian di 15.127 lot ini antrian di 266, Anda beli semua, maka harga akan naik ke 266. Otomatis. Jadi perasaan Anda bisa menjadi kenyataan. Analisa Anda bukan sekedar analisa, bukan sekedar kecap, jadi kenyataan karena Anda melakukan pembelian. Jadi kalau Anda ngeluarin uang 3,5 miliar di saham DILD, harganya akan langsung naik ke 266. Kalau Anda merasa harga wajarnya di 266.
Kalau Anda merasa harga wajarnya di harga auto reject atas, ya Anda beli semua. Misalnya kalau Anda mau auto reject atas, Anda beli 416.000 lot ini, Anda beli semua, otomatis saham DLD akan jadi auto reject atas. Otomatis. Itu pengetahuan yang diberitahu buat investor retail yang Anda perlu tahu. Jadi kedepannya setelah analisa, Anda bisa naikkan sendiri harga saham Anda. Cuma memang, mungkin beberapa dari Anda yang nonton udah senyum-senyum. Iya, kalau punya duit. Gua kan nggak punya. 3,5 miliar aja nggak punya. Apalagi buat sampai auto reject atas, sampai ngabisin 416.000 lot. Mungkin ini butuh sekitar 15 miliar. Gua nggak punya duitnya. Jadi bukan nggak tahu, nggak sanggup aja. Jadi itu seringkali masalah yang dialami saya dan kita semua sebagai investor retail, tahu cara naikinnya, tahu under value, tahu bullish, tapi nggak bisa naikin. Jadi hanya orang-orang tertentu aja, hanya orang-orang tahu fundamentalnya bagus, duitnya banyak, bisa naikin. Kalau kita nggak bisa masalahnya. Itu aja. Cuma, jangan sedih dulu, itu mungkin akan berakhir setelah melihat kejadian di saham BEPS ini. Saham BEPS ini kita lihat harganya bisa naik ke 340 tanpa harus menghabiskan antrian di 290. Padahal 340 lebih tinggi dari 290. Jadi 290 dikali 100, ini kalau Anda beli di 290 aja, 290 kali 100 kali 33 juta lot yang diantrikan sampai penutupan ini butuh uang 959 miliar. Tapi saham BEPS bisa arah dengan modal transaksi cuma 22,4 miliar. Jadi ini sangat menarik. Jadi bisa hemat. Karena saya yakin mayoritas dari kita, bahkan semua yang nonton podcast ini, nggak punya uang 959 miliar untuk mengarahkan BEPS. Tapi kalau 22,4 juta mungkin punya lah ya. Atau jual-jual motor, jual-jual HP, dapat untuk mengarahkan saham BEPS. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat exciting. Fakta ini kejadian saham BEPS-nya sangat exciting. Yang ini sudah lama kita tunggu-tunggu sebagai investor retail. Biar kita nggak bisa cuma analisa doang, nggak bisa kecap doang under value kayak gitu, nggak. Tapi kita bisa naikin sendiri dengan modal yang terjangkau. Kayak gitu. Ini kejadiannya. Jadi harga bisa auto reject atas, sudah tutup di 340. Tapi nggak antrian tebalnya ini di skip langsung aja di 340. Modal 22,4 juta rupiah bisa menaikkan harga sampai 340. Terus gimana caranya? Karena ini kami post weekend kemarin di sosial media, di Telegram, di Instagram dan lain-lain, banyak yang komen. Ini yang mau kita kupas. Bagaimana caranya? Ini misalnya, ini katanya antrian over dicabut bandar. Jadi dari ARB ke arah lotnya tipis, HK 22 juta langsung arah. Jadi banyak ada yang menganggap, jadi kejadiannya adalah ketika market tutup, ini semua di cancel. 33 juta lot ini di cancel jadi 0 atau jadi 1 lot. 292 ini 3.200 lot jadi 1 lot. Di cancel semua antriannya. Ininya. Antrian over dicabut bandar. Jadi bandar mencabut ke lot, jadi lotnya tipis-tipis, sekali hajar kanan, sekali beli modal 22 juta langsung sampai 340. Itu teorinya. Itu ada yang berargumen seperti itu. Ada yang ini juga, mereka yang antrian jual di harga jual ARB, mereka juga yang beli hajar kanan, namun sesaat sebelum HK mereka batalkan dulu antriannya. Jadi banyak yang berargumen antriannya dibatalkan baru hajar kanan. Kalau itu yang terjadi, kita investor retail kalau bandar bisa membatalkan antrian ini. Kita kan nggak bisa nih membatalkan yang 33 juta lot. Cuman untungnya kalau kita lihat faktanya tidak seperti itu. Pertama kita lihat antrian BEPS sampai penutupan di 33 juta lot ini tidak dipasang jam 4 sore ketika market mau tutup, tidak dipasang di antrian pre-closing. Anda lihat ini antriannya dipasang di jam 9 pagi semua.
Jadi jam ini ada 50.000 lot di 290 lot dipasang jam 9 pagi. 49999 di jam 9 pagi. Jadi semua ini dipasang jam 9 pagi. Tidak ada tuh kejadian cancel antrian di harga 290. Jadi ini bukan di cancel, di skip. Tadi ada yang bilang di cancel. Enggak, ini enggak di cancel. Antrian pagi-pagi aja masih ada. Jadi 33 juta lot ini banyak antrian yang dipasang sejak pagi cuma nggak done. Di skip aja, dilewatin. 292 juga nggak dilewatin, 294 dilewatin, semua dilewatin. Makanya kalau Anda lihat transaksi, ini seluruh transaksi BEPS di hari Jumat. Jam 9 pagi ada 500 slot yang beli YP, yang jual MG. Jam 9, 6 menit kemudian ada 5 lot yang beli LG, yang jual MG. Ini semua di 290. Sampai jam 15.30, transaksi semua di 290. Nggak ada yang 292, 294, nggak ada. Tiba-tiba jam 4, di skip. Udah, gue nggak beli di 290 lagi, gue beli di 340. Makanya langsung auto reject atas. Satu lot, langsung beli di 340, langsung auto reject atas. Harga langsung di 340. Jadi transaksinya di hari Jumat kemarin 695 lot di 290, 65 lot di 340. Ini yang buat ARA. Antrian ini nih, satu lot di 340 jam 4 sore ini yang membuat harga sahamnya ARA. Jadi antriannya memang di skip. Antrian ini masih ada dari pagi sampai sore sampai tutup masih ada. Jadi bukan ini semua dihabisin langsung naik. Karena kalau ini dihabisin pasti akan ada transaksi di 292, 294, 296 sampai 340. Karena yang punya BEPS itu bukan cuma bandar, yang punya BEPS retail juga banyak, nanti kita bahas. Seperti itu. Jadi menarik. Ada juga yang komen mungkin ini bug, ada celah semenjak jam perdagangan diperpanjang. Mungkin ada sistem BEI yang salah. Saya nggak bisa komen dari sistem BEI yang salah atau benar, karena yang tahu tentunya yang punya sistem. Tapi baru siang ini, kemarin hari Minggu sudah diklarifikasi. Aneh, ini dari berita di Kontan, saham Berkah Beton Sedaya BEPS tiba-tiba ARA, begini penjelasan BEI. Di sini dijelaskan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi, memastikan tidak ada yang masalah terhadap sistem perdagangan. Namun pihaknya tengah melakukan pembahasan internal. Ini katanya statementnya, sejauh ini tidak ada masalah dengan sistem kami. Jadi sistem BEI tidak ada masalah, tidak ada bug seperti yang dikira netizen. Atas fenomena pergerakan saham BEPS ini, kami sedang melakukan pembahasan internal, ujar Irfan kepada Kontan Sabtu malam. Jadi ini menarik. Jadi ini dia tengah melakukan pembahasan internal. Kejadiannya hari Jumat sampai Sabtu malam masih dibahas. Jadi BEI jelas-jelas tidak pandang sebelah mata, tidak bagi investor retail yang merasa tidak dipedulikan, BEI peduli. Kejadiannya Jumat malam sampai Sabtu malam sedang melakukan pembahasan internal. Dan keputusannya adalah tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam sistem kami. Jadi nggak ada yang kira, oh ini bug sistemnya ada miss dan lain-lain. Nggak ada. Ada celah. Nggak ada masalah. Sudah dibahas, sudah pembahasan internal dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Kerja keras, thank you buat para direksi BEI yang terhormat. Kayak gitu. Dan hari Senin ini juga Anda lihat harga sahamnya nggak ada suspensi saham BEPS. Kalau ada kejanggalan kan biasa disuspensi, saham BEPS tidak disuspensi. Harga sahamnya juga tidak dianulir, tetap previousnya di 340. Kayak gitu, nggak balik ke 290 ke harga sebelumnya, enggak, tapi tetap tidak dianulir, tetap di 340 previousnya dan langsung ARB lagi. Jadi dua argumen yang mengatakan bahwa BEPS itu antriannya di cancel terbukti tidak, ada bugs di sistem sudah disangkal oleh Direktur BEI sendiri.
Jadi terus apa yang terjadi di saham BEPS? Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini pergerakan saham BEPS. Bagi rekan-rekan yang belum tak kenal tentang saham BEPS, ini sedikit pembahasan tentang saham ini. Jadi ini ada berita di tahun lalu, Pak Haji yang satu ini cuan triliunan dari saham BEPS. Pak Yusuf Mansur, penggalang sedekah, manajer investasi, influencer saham, pernah membedah saham BEPS. Jadi saham ini saham yang sangat populer 1 tahun yang lalu. Kenapa sangat populer? Bahkan saya lupa pakarnya siapa, mengatakan ini mungkin salah satu saham yang kalau nggak salah masuk kategori syariah yang dengan kenaikan tertinggi sejak IPO. Jadi dari IPO sampai harga tertingginya saham BEPS ini naik sampai 7.151%. Jadi ini bukan saham main-main ini. Fundamentalnya pasti bagus banget, bisa naik 7.150% sejak IPO. Dibedah oleh komentator saham ternama, manajer investasi, dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai cuan triliunan dari saham BEPS. Itu berita-beritanya. Tapi menariknya di awal tahun ini keluar berita-berita yang cukup ya mungkin ya rezeki, orang mengambil rezeki mendapat berkah dari saham BEPS ini. Ini contohnya, ini berita juga yang diambil dari media. Sultan Subang Asep Sulaiman cuan Rp 1,5 triliun dari jual saham BEPS. Jadi ada Sultan Subang, Bapak Asep Sulaiman, dia berhasil cuan 1,5 triliun dari jualan saham BEPS. Jualnya ke siapa? Nggak dibahas. Kayak gitu, nggak usah dibahas. Pimpinan pondok pesantren jual saham 570 miliar. Ini di awal tahun juga, di bulan Januari 2023, jualan 570 miliar. Kayak gitu. Jadi ininya, jadi ada setelah harga sahamnya naik luar biasa, banyak yang jualan, ini cuan 1,5 triliun, jualan 570 miliar. Terus gak lama kemudian keluar berita, BEPS gagal bayar repo, KPI panggil gagal bayar repo juga. KPI benarkan emiten milik Sultan Subang gagal bayar repo. Aroma gagal bayar repo saham Haji Asep seret Zata Agim dalam tanda kutip. Jadi singkat cerita, harga saham dengan fundamental bagus ini tiba-tiba ada profit taking para pemain besar, ada yang jualan 1,5 triliun, ada yang jualan 500 miliar kayak gitu. Terus tiba-tiba jual gagal bayar repo. Jadi gagal bayar repo itu yang membuat harga sahamnya terpuruk seperti ini sampai ARB berjilid-jilid seperti ini. Disuspend dan di ARB berjilid-jilid seperti itu. Terus apa itu repo? Saya sedikit jelaskan. Jadi repo itu kurang lebih adalah gadai saham, minjam duit dengan menggadaikan saham. Saya kasih contoh, misalnya saya punya saham CTS. Saham CTS punya aset 10M. Punya aset 10M, terus udah itu saya IPO kan, terus harga sahamnya saya naikin karena fundamentalnya bagus, saya naikin 7.150%. Anggaplah dari harga 100 IPO-nya, saya naikin sampai 4.500 lah, biar kebayang. Jadi dari IPO harga 100, aset 10M, saya naikin ke 4.500. Jadi nilai perusahaan saya sudah besar. Di harga 4.500, apa yang saya lakukan? Saya minjem duit ke investor. Saya minjem duit dengan menggadaikan saham saya, yang jadi jaminan saham saya, yang selembarnya 4.500, yang asetnya 10 miliar total. Saya minjem duit tentunya sebagai peminjam yang baik, saya harus memberikan bunga dan jangka waktu. Misalnya jangka waktunya 1 tahun, ini yang terjadi di repo, jangka waktu 1 tahun, anggaplah bunganya 12% setahun. Jadi minjem 1 miliar, kalau saya minjem 1 miliar, nanti saya harus bayar bunga 120 juta. Terus apa, saya sebagai peminjam, saya juga harus ngasih jaminan. Jaminannya saya jaminkan saham CTS. Anggaplah senilai 1,5 miliar. Jadi peminjam happy, untung. Kan jaminan harus lebih tinggi kan daripada pinjaman.
Jadi saya kasih jaminan 1,5 miliar saham CTS. Yang selembarnya 4.500 saya kasih jaminan. Ini 1,5 miliar buat para peminjam. Jadi saya minjam duit. Anggaplah saya minjam duit ya banyak lah. Saya butuh 500 miliar. Gitu, masing-masing ada 500 orang, masing-masing minjem 1 miliar, saya kasih bunga 1,5%, saya pinjemin sahamnya, saham perusahaan saya gadaikan ke mereka. Tapi syaratnya mereka yang minjemin duit ke saya nggak boleh jualan sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo saham jaminan tidak bisa dijual. Jadi Anda boleh minjemin duit ke saya, boleh saya pinjemin, saya gadaikan uang 1,5 miliar, tapi sebelum 1 tahun, sebelum jatuh tempo Anda nggak boleh jual. Nanti cuan dong Anda, nggak fair. Anda minjemin 1 miliar, saham senilai 1,5 miliar, langsung Anda jual, langsung cuan 50%, yang nggak fair buat saya. Saya udah berbaik hati ngasih Anda saham senilai 1,5 miliar. Dari 100 saya naikin 4.500 ke 4.500 per lembar, udah itu saya kasih Anda 1,5 miliar, ya Anda jual, tunggu dulu sampai jatuh tempo. Kayak gitu. Bisa aja ada beberapa kemungkinan dari repo itu. Misalnya repo lancar. Setelah 1 tahun, uang pinjaman saya kembalikan beserta bunganya. Jadi saya kembalikan 1 miliar 12 juta, 120 juta saya kembalikan. Kayak gitu, dan karena uang yang Anda pinjamkan ke saya sudah dikembalikan, jaminan dikembalikan ke saya, saham saya jaminkan, saham yang dijaminkan saham CTS balik lagi ke saya di harga 4.500 misalnya. Udah itu saya biasa, wah enak juga kayak gini, saya pinjemin lagi. Mungkin harga sahamnya saya naikin ke 9.000, terus saya pinjam lagi dengan jaminan saham saya minjam lagi 1 miliar. Lumayan buat pendanaan, buat modal trading misalnya. Kayak gitu. Terus cuman bisa ada kejadian gagal bayar. Jadi setelah jatuh tempo 1 tahun, saya sebagai pemilik bukan nggak mampu, kalau saya misalnya nggak mau mengembalikan saham yang dipinjam. Misalnya saya minjem uang 500M. Saya sudah menjaminkan saham CTS senilai 750M kepada para investor yang meminjamkan uang. Saya udah kasih masing-masing, nih gue kasih duit 1,5M, saham 1,5M, semua dikasih 1,5M yang minjemin ke saya. Jadi total saya udah menjaminkan saham saya senilai 750 miliar. Saya minjam 500 miliar. Jadi sebenarnya Anda untung, sebagai investor Anda untung. Terus saya pas waktunya mengembalikan, saya merasa, saya kok ngerasa saya udah nggak ada passion, saya udah nggak udah nggak ngurus bisnis CTS misalnya. Saya udah ngerasa, udah semakin berumur, saya rasa saya mau menikmati hidup aja, kayak gitu. Nggak usah capek saya balikin uang, balikin ke saham, udah itu repo lagi, minjem duit, balikin saham bolak-balik, nggak usah. Saya memutuskan untuk jadi inilah, ya udahlah, para investor udah berbaik hati ke saya kasih aja saham CTS senilai 750 miliar, buat para peminjam 500 miliarnya saya pegang. Kayak gitu, yang dipinjam, jadi saya nggak usah bayar bunganya, 500 miliar ya buat modal pensiun lah, buat menikmati hidup. Anda dikasih saham saya senilai 750 miliar. Win-win solution, jadi kan, Anda pegang saham, saya pegang doang. Setelah jatuh tempo, Anda silahkan jual sahamnya. Mungkin masalah akan terjadi ketika pas disuruh jual, Anda tiba-tiba, waduh, saya udah cuan nih. Anda mungkin Anda yang pegang saham senilai 1,5 miliar itu, Anda semua pengen jual, kesempatan. Cuman pengen jual saham Anda secepat mungkin supaya udah boleh dijual karena udah jatuh tempo kan. Anda dikasih saham 1,5 miliar udah boleh dijual. Tapi bisa aja ketika Anda pengen jual itu udah nggak ada yang mau beli. Jadi kejadiannya seperti saham BEPS ini. Langsung ARB, turun terus ARB. Jadi sahamnya nggak ada yang beli. Langsung ARB. Kayak gitu. Saya pribadi sebagai pemegang saham yang minjem repo, saya sudah melakukan tanggung jawab saya.
Saya sudah memberikan izin saham yang saya gadaikan untuk Anda jual. Itu milik Anda. Saya cukup happy dengan 500 miliar yang ada di tangan saya. Saya berkorban senilai 750 miliar yang di tangan Anda buat Anda. Anda mau jual masalah, ini bukan masalah saya. Pas Anda mau jual ternyata nggak ada yang mau beli. Sehingga harga sahamnya ARB berjilid-jilid. Jadi kurang lebih itulah gagal by repo. Kalau pemilik tidak mau atau tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam, investor dipersilahkan menjual saham yang dijaminkan di bursa saham. Anda jual di bursa kalau ada yang mau beli. Jadi itu juga yang terjadi di saham BEPS kemungkinan. Jadi sejak suspennya dibuka, sejak berita gagal by repo-nya tersebar, banyak pihak yang mau menjual. Ini Anda lihat CP jualan, IJ jual, DX jual, BQ jualan saham ini. Yang beli udah investor retail. Yang uangnya diserap. Jadi mereka yang dapat saham ini, yang dapat repoan ini jual. Jual kemana ya? Investor retail. Menyerap duit investor retail. XC udah beli. YP udah beli, GR, CC, EP, NI, XL, PD, SQ, broker-broker retail sudah beli. Cuma mungkin yang dijual masih lebih banyak. Jadi udah berhasil menyerap mereka-mereka yang pengen jualan saham BEPS ini sudah menjual sahamnya dan sudah menjual ke retail. Ini sudah terlaksana sampai hari Kamis kemarin. Cuman karena minat belinya rendah, harga sahamnya langsung masih terus turun, ARB. Bahkan sampai hari ini antriannya juga ada 23 juta lot hari ini, siang tadi ada 23 juta lot yang masih mau antri. Yang retail pada nggak mau beli. Jadi kalau ini terjadi dan dari sisi kepemilikan juga kalau kita lihat memang pemilik saham BEPS ini jadi kemungkinan 23 juta lot ini adalah para pemegang repo yang ingin menjual sahamnya, nunggu pembeli aja. Cuma karena pembelinya sedikit, retail lagi nggak punya duit, lagi nggak semangat beli. Jadi meskipun saham ini fundamentalnya sangat bagus, tadi dibahas ya, seperti ketika dibahas pas harga sahamnya naik 7.000%, tapi harga sahamnya terus ARB. Terus kayak gitu, terus ARB sampai kemarin dinaikkan dengan fitur skip antrian. Jadi di sini masih ada 23 juta, ini 23 juta lot saham yang diantrikan jual, nggak ada yang mau beli. Kalau dilihat dari sisi pemilik, terlihat Bapak Asep Sulaiman Sombada yang sudah cuan 1,5 triliun jualan saham BEPS, terlihat sudah tidak ada lagi di kepemilikan saham ini, di pemegang saham mayoritas BEPS di atas 5%. Jadi kalau dilihat ini kepemilikan BEPS itu retail investor ada 48,3%, sisa Berkah Global Investama masih punya 33%. Jadi dari sisi kepemilikan saham BEPS ini mayoritas sudah dimiliki investor retail. Mayoritas investor retail yang punya pengen jualan, dan tentunya Berkah Global Investama juga tentunya pengen lagi lanjut jualan. Sejak jual untung 1 triliun, untung 500 miliar, pengen lanjut jualan. Sementara sebenarnya nggak fair untuk Sultan Subang, karena Sultan Subang sudah tidak ada lagi di pemegang saham BEPS. Pemegang saham yang tercatat di BEPS pemegang saham mayoritas. Jadi kalau disimpulkan, saham milik BGI ini belum berhasil dijual seluruhnya ke investor retail. BGI masih punya 33,2%. Mereka tentunya, kalau saham ini kedepannya akan delisting, mereka tentunya akan pengen jual saham ini. Pengen jual saham BGI ini. Kepemilikan retail di saham BEPS saat ini sebesar 48,3%. Sudah cukup besar memang, tapi belum 100%, belum 90%. Dan kenyataan lain masih dibutuhkan strategi distribusi lanjutan untuk menjual seluruh saham milik BGI ke investor retail. BGI aja masih punya 33%. Mereka butuh jual. Cuman masalahnya ini antrian jualnya sangat besar, membuat BEPS sulit untuk dijual. Karena antriannya
jualnya sangat besar kayak gini, Anda susah. Kalau Anda ada kenalan saya nyangkut di BEPS, nggak bisa jualan karena antriannya sangat tebal, susah jualan. Minat beli investor retail sangat rendah, menyulitkan proses penjualan. Udah yang jual banyak, yang beli sedikit. Susah ini. Belum lagi para pemegang repo yang tidak dilunasi ingin segera menjual sahamnya. Pemegang repo ini yang nggak dilunasin boleh jual saham juga pengen jualan. Mungkin sebagian dari mereka investor retail juga pengen jual. Investor retail yang sudah nyangkut pengen jual ke investor retail yang belum beli. Tapi minat investor retail yang belum beli masih sangat kecil, tadi dijelaskan. Ini meskipun sudah beli, investor retail X, Y, P ini masih sangat kecil sehingga antriannya nggak habis. Jadi dalam kondisi seperti ini, harga susah naik, minat pembeli investor retail rendah, pemegang saham repo pengen keluar, BGI tentunya juga pengen lanjut jualan sahamnya, kayak gitu. Ini saham ini berpotensi terus ARB. Sampai gocap bisa-bisa kalau ini terus terjadi. Jadi dalam kondisi kayak gini, fitur skip antrian yang bisa menaikkan saham BEPS, saham BEPS ini sangat dibutuhkan tanpa harus beli banyak yang dijual, tanpa harus beli 23 juta lot, 32 juta lot, langsung aja dibuat ARA ke 340. Itu sangat dibutuhkan fitur ini. Nah, untuk kondisi seperti ini supaya harga sahamnya bisa naik kayak ini, nggak turun terus, naik tapi nggak butuh modal tinggi, besok jualan lagi. Atau naikin lagi sehingga investor retail semakin menarik karena harga mulai bullish dan mulai pasang antrian bid dan mereka yang pengen keluar bisa jual. Kayak gitu. Mereka-mereka yang pengen keluar di sini bisa lanjut jual sahamnya. Ini yang pengen jual ini bisa lanjut jual karena investor retail pun tertarik karena harga sahamnya bergerak naik dan naikinnya nggak butuh biaya besar karena pakai fitur skip antrian. Jadi tentunya ini sesuatu yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Tentunya sejauh ini sampai sebelum podcast ini saya buat belum ada penjelasan lebih lanjut gimana menggunakan fitur skip antrian ini. Yang pasti saya sebagai investor retail saya sangat excited, sangat menunggu-nunggu ada aja fitur ini. Jadi bayangkan kalau sudah fitur skip antrian ini boleh digunakan oleh investor retail seperti kita-kita, bayangkan saham ARB bisa dinaikkan sampai ARA dengan modal rendah. Misalnya saham Anda ARB ini udah stres ARB, sore-sore Anda naikkan jadi ARA. Dengan modal 22 juta kan lumayan. Atau beli satu lot kan lumayan. Ya kita butuh tahu caranya, memang belum ada edukasi langsung dari BEI, tapi BEI sudah mengkonfirmasi dari berita terakhir tidak ada kesalahan sistem, artinya itu bisa dilakukan ke depan. Cuma saya pribadi belum tahu caranya. Kayak gitu. Cuman kalau itu terjadi, saya akan mengarahkan beberapa saham yang saya miliki. Saya nggak tahu dengan Anda, cuma saya sih kalau udah boleh modal 22 juta bisa arah, ada beberapa saham yang mau saya arahkan. Misalnya besok sore, seperti itu. Nah gitu. Dan ini juga jadi solusi buat investor retail yang nyangkut. Investor retail yang nyangkut di suatu saham bisa mengarahkan sendiri saham yang dimiliki tanpa harus menunggu sahamnya digoreng bandar. Jadi biasa saya kalau ketemu investor retail yang nyangkut, saya cuma bilang yuk kita sama-sama berdoa aja biar harga sahamnya segera digoreng, biar bisa naik lagi. Kalau udah ada fitur ini, kalau fitur ini dirilis buat investor retail, nggak usah mau tetap berdoa boleh, tapi bisa lanjut bekerja juga, bisa langsung naikin juga. Kayak gitu. Yang nyangkut jadi nggak investor retail yang sakit hati nyangkut di saham Arto, saham BRI, saham lain-lain kayak gitu, bisa mengarahkan sendiri sahamnya. Dan saya yakin ini akan meramaikan kembali transaksi investor retail di BEI. Jadi saya sangat menunggu, mudah-mudahan segera dirilis edukasi gimana caranya mengarahkan saham seperti BEPS kemarin. Dengan beli satu lot langsung naik, itu yang masih kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan edukasinya segera dirilis dan menurut saya ini juga trading opportunity. Misalnya kasusnya seperti ini, misalnya saham BEPS dulu aja, ini juga bisa dilakukan di saham lain. Misalnya ini saham BEPS ada di 318, ada antrian 23 juta lot.
Jadi sebagai trader kita bisa belilah 100.000 lot di harga 318. Ini kan ada 23 juta lot, 100.000-nya kita beli. Siang-siang kita beli 100.000 lot di 318. Udah itu pas penutupan kita pakai fitur skip antrian. Di masa pre-closing kita beli di harga 374 di harga arah. Jadi kita beli 318, pas pre-closing kita naikin ke 374. Kan lumayan langsung langsung floating profit kan dari 318 sampai 374. Terus besok kita jual semua saham kita di harga ARB, langsung aja pasang antrian. Beli 318, tutup naikin 374, di level harga ARB kita tinggal jual seharga sebanyak 340 di harga 347 kita jual semua. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik dengan modal 3,74 M, kita bisa dapat estimasi profit 261 juta. Hanya dengan cara seperti itu. Tentu ini satu game changing banget kalau ini terjadi, akan ada banyak trading opportunity yang terbuka. Saya yang memang belum dijelaskan, saya sendiri belum tahu caranya untuk mengarahkan saham, sehingga hari ini saya nggak ada saham yang saya arahkan, yang saya miliki, karena saya belum tahu memang. Cuma ya, kita sangat excited, mudah-mudahan segera diedukasi, mudah-mudahan investor retail boleh pakai, supaya kita masing-masing di sini bisa mengarahkan saham kita masing-masing. Setelah kita analisa, kalau kita anggap fundamentalnya bagus, under value, kita nggak usah berdebat, nggak usah adu argumen, langsung aja naikin dengan modal yang terbatas tentunya. Kayak gitu. Atau ada trading opportunity seperti ini gitu. Kita beli saham ARB, kita beli banyak di harga ARB, tutup diarahkan, besok langsung jual di harga ARB supaya laku. Hanya dalam sehari modal 3,74 M bisa untung 261 juta kalau ini bisa dilaksanakan. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kali ini. Jadi kurang lebih itu pandangan saya tentang kejadian di saham BIPS. Saya masih menunggu, abis ini saya akan langsung baca berita lagi, mudah-mudahan sudah dijelaskan caranya mendapatkan fitur ini sehingga saya bisa menaikkan harga saham dan kita semua sebagai investor retail bisa menaikkan harga saham tanpa harus menghabiskan antrian-antrian di offer yang kadang-kadang menyulitkan ini, membuat harga saham yang kita miliki jadi ARB nggak bisa naik. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Mari kita tunggu, sangat excited dengan kondisi ini. Kita harus appreciate BEI untuk kerja kerasnya yang sudah sampai meeting sampai Sabtu malam gitu, kajian Sabtu malam, dan untung nggak ada bugs. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita sebagai investor retail juga bisa mendapatkan kesempatan kayak gitu untuk mengarahkan saham-saham dengan modal rendah seperti yang terjadi di saham BIPS. Oke, sampai sini aja. Sehat selalu. See you next time.